Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didi Gilang Kusuma Umila. Baiklah, di sini saya akan berperan sebagai konselor atau pemimpin kelompok pada bimbingan kelompok kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke bimbingan kelompok, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa akan saya pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman belum ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh konselor untuk membantu individu atau yang disebut konsli untuk menyelesaikan masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan pada diri konsli yang sedang dihadapinya, dan pencegahan masalah tersebut guna untuk memperoleh informasi dan membantu konsli dalam menyusun rencana atau mengambil keputusan yang tepat ke depannya supaya masalah tersebut dapat terselesaikan atau teratasi dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tujuan bimbingan dan kelompok. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tujuan bimbingan kelompok. Adapun tujuan bimbingan kelompok itu terbagi menjadi dua. Ada tujuan umumnya dan ada tujuan khususnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tujuan bimbingan kelompok secara umum. Secara umum, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan atau siswa. Selanjutnya tujuan bimbingan kelompok secara khusus. Adapun tujuan secara khususnya atau lebih khususnya, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yaitu peningkatan kemampuan komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Melihat dari dua definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tujuan layanan bimbingan kelompok itu adalah untuk melatih siswa dalam mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan mewujudkan tingkah laku yang lebih efektif serta meningkatkan kemampuan komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Selanjutnya saya akan menjelaskan setelah pengertian bimbingan kelompok, tujuan, saya akan menjelaskan cara-cara pelaksanaannya kepada teman-teman atau anggota kelompok bimbingan kelompok kita pada malam ini. Yang pertama itu masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas dan sukarela berbicara dengan baik, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakan pada saat itu. Yang kedua, mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok berbicara, yaitu setiap salah satu anggota kelompok berbicara atau menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok lainnya memperhatikan. Karena dengan memperhatikan maka akan mudah untuk saling menanggapi pendapat lain, sehingga akan menumbuhkan dinamika kelompok di dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada malam ini. Langkah yang ketiga itu adalah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kelompok dalam bimbingan kelompok, yaitu dalam pelaksanaan bimbingan kelompok dibuat semacam kesepakatan antara
pimpinan kelompok dengan para anggota kelompoknya, sehingga diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Yang keempat yaitu mengadakan evaluasi. Baiklah, pada teman-teman, karena kita mengalami gangguan yaitu lampu listrik padam, kita menggunakan senter HP dahulu untuk penerangan kita pada bimbingan kelompok pada hari ini. Tidak mengganggu aktivitas kita, diharap semua dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan asas-asas dalam bimbingan kelompok. Baiklah, dalam bimbingan kelompok terdapat beberapa asas layanan bimbingan kelompok. Itu asas pertama, ada asas kerahasiaan. Segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok hendaknya menjadi rahasia kelompok yang hanya boleh didiskusikan atau diketahui oleh kelompok, yang hanya antara kita saja. Asas yang kedua itu adalah asas kesukarelaan. Maksudnya kesukarelaan dimulai sejak rencana awal pembentukan kelompok oleh konselor. Kesukarelaan tersebut terus-menerus dibina melalui upaya untuk mengembangkan syarat-syarat kelompok yang efektif dan berstruktur tentang layanan bimbingan kelompok. Dengan kesukarelaan itu akan mewujudkan peran aktif dari masing-masing untuk mencapai tujuan layanan. Ketiga adalah asas keterbukaan. Keterbukaan dari anggota kelompok sangat diperlukan sekali, karena jika keterbukaan ini tidak muncul, maka dapat keraguan-keraguan atau kekhawatiran dari anggota dan mereka akan secara aktif dan terbuka menampilkan diri tanpa rasa takut, malu ataupun ragu. Asas keempat yaitu asas kekinian. Maksudnya masalah yang dibahas dalam kegiatan bimbingan kelompok harus bersifat sekarang. Maksudnya sekarang adalah masalah yang dibahas adalah masalah yang saat ini sedang dialami, yang mendesak, yang mengganggu, yang membutuhkan penyelesaian segera, bukan masalah 2 tahun atau 1 tahun yang lalu atau masalah lampau. Asas kelima yaitu adalah asas kenormatifan. Dalam kegiatan konseling kelompok, setiap anggota harus dapat menghargai pendapat orang lain. Jika ada yang ingin mengeluarkan pendapat, maka anggota kelompok lain harus mempersilahkan terlebih dahulu, atau dengan kata lain tidak ada yang berebut untuk berbicara dalam forum ya. Asas yang keenam atau asas yang terakhir dalam bimbingan kelompok itu adalah asas keahlian. Diperlihatkan oleh pemimpin kelompok dalam mengelola kegiatan kelompok, dalam mengembangkan proses dan isi pembahasan secara keseluruhan. Jadi pada teman-teman saya sudah menjelaskan apa itu bimbingan kelompok, tujuan kelompok, dan asas-asasnya. Bimbingan kelompok, sebelum kita memulai, kita perkenalan terlebih dahulu. Dari saya sendiri, nama saya Gilang Kusuma Gumilang. Saya bertempat tinggal di Dusun Tanjung Agung, Manak, Bengkulu Selatan. Saya sekarang sedang kuliah di bimbingan konseling Universitas Bengkulu semester 3. Baiklah, ada yang mau memperkenalkan dirinya? Ada yang mau memperkenalkan dirinya? Baiklah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat malam kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aat, tempat tinggal alamat Jalan Tanjung Agung,
Kecamatan Segidin, Kabupaten Bengkulu Selatan. Aja. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nopro Suranto, berasal dari Bengkulu Selatan, Desa Tanjung Agung, dan bersekolah di SMA 7 Negeri Bengkulu Selatan. Nopro. Jadi masih SMA ya? Ya, masih SMA. Ya. Selanjutnya, Saya perkenalkan, nama saya Dendi, alamat Tanjung Agung dan sekolah di SMK Negeri 3 Bengkulu Selatan. Dendi, Iya. SMK 3. Iya. Yang lainnya? Perkenalkan, nama saya Habib, alamat Desa Tanjung Agung, asal sekolah SMA 6, Bengkulu Selatan. SMA 6. Selanjutnya ada 3 orang lagi. Perkenalkan, nama saya Galuh, berasal dari Desa Tanjung Agung, sekolah di SMP Negeri 20 Bengkulu Selatan, Kecamatan Segini. Dari SMP 20. Yang 2 orang lagi siapa? Yang mau lebih dulu? Perkenalkan, nama saya Eko, sekolah di Muhammadiyah, asal dari Desa Tanjung Agung. Dari Muhammadiyah. Yang terakhir? Perkenalkan, nama saya Aditya Prasetyo, beralamat di Tanjung Agung, sekolah SMK 3. Jadi rata-rata masih SMA dan ada 1 orang dari teman kita yang masih duduk di bangku SMP dan sebentar lagi akan menuju SMA ya. Baiklah, kita untuk mengisi kegiatan kita pada malam ini, dikarenakan mati lampu juga, kita akan membuat sebuah permainan. Tidak perlu begitu lama, yang penting dapat mengisi kekosongan kita atau dapat menghibur kita, dapat merileks badan kita, atau dapat membuat kita lebih rileks dalam bimbingan kelompok ini. Nah, saya akan memperkenalkan permainannya. Permainannya adalah sambung kata. Kepada teman-teman, apakah kalian sepakat? Sepakat. Baiklah, kalau sepakat, aturannya tidak begitu sulit. Kita akan bermain sambung kata. Kita akan memulai permainan sambung kata. Apakah kalian tahu permainan seperti apa? Nggak tahu, Kak. Untuk ini cara permainannya gimana itu ya, Kak? Baiklah, saya akan menjelaskan cara permainan dan aturan-aturannya. Cara permainannya cukup mudah. Itu kita cukup menyambung kata dari kata pertama teman kita tadi. Contohnya, misalnya binatang. Yang pertama itu adalah kata yang berawalan huruf A. Misalnya anjing, seperti kata Tio tadi. Anjing. Selanjutnya disambung ke teman yang berikutnya. Binatang apakah yang awalannya juga menggunakan huruf A? Angsa. Nah, seperti angsa. Cukup mudah kan? Nah, untuk aturannya Berarti itu berurutan nggak? ya berurutan. Jadi kesepakatan siapa yang kalah atau tidak dapat menyambung kata tersebut, jadi kesepakatan teman-teman, hukumannya apa? Ada yang mau memberikan saran untuk hukuman kita malam ini? Mungkin dijitak aja, Kak. Bagaimana dari teman kita? Setuju. Kita. Nah, kalau menurut saya, Kak, kalau seperti yang teman kita katakan itu, menurut saya kurang baik Kurang baik. karena akan menimbulkan perasaan yang kurang senang. Hukumannya harus meminum susu. Habis istiqal. Macam nak kena hukuman galau. Baiklah. Aku nak kena hukuman juga. Aku tak kopi aja. Kalian sepakat? Siapa yang kalah nanti akan meminum minuman yang ada di meja kita. Sepakat. Sepakat. Nak lah jauh gunung. Selanjutnya kita mulai saja. Saya akan tunjuk siapa yang pertama menyampaikan, siapa yang pertama memulai. Pada Nopro, silakan kamu mulai. Kata apa yang kamu sampaikan? Naga. Naga. Iya. Selanjutnya Tio, apa?
Naga yang awalannya huruf N. Sudah, kamu jawab saja apa kira-kira. Nanang. Kalau tidak tahu kamu angkat tangan atau bilang cukup. Cukup. Nah, baiklah. Tio tidak dapat menjawab. Nah, sesuai perjanjian. Tio kita suruh Taekwondo lagi, no. Apa nangkong? minum. Ya itu ndak cerdas. Segona nano. Ya. Go MC kok ulo. Lihat Tio. Nama mah, jangan pakai nama. Ya abi. Sudah? Dah, Kak. Baiklah kepada teman-teman sekalian, apa sudah merasa rileks atau sudah lebih mendingan? Sekali lagi, Kak. Sekali lagi, Kak. Sekali lagi. Iya. Langsung dilanjut dari Tio lagi, Kak. Dari Tio ya, Iya, kesepakatan. Pada Tio, silakan untuk memulai terlebih dahulu. Ikan. Ikan. Itu ya. Titik. Terus Habib. Bibir. Dalam pengejaan bahasa Indonesia selama saya belajar dari kelas SD sampai SMP sampai SMA ini belum saya mendengar nama binatang itu ibing. Benar juga itu. Yang saya tahu bahasa Indonesia itu adalah bebek. Bebek. Jadi kesepakatan teman-teman Habib itu tidak boleh. Apakah mau ada diganti yang lain? Kalau tidak tahu lagi angkat tangan saja. Nyerah kak. Enggak. Kalau Habib tadi sudah kena hukuman karena dia tidak dapat lagi menyambung kata dari Eko. Nah, kepada teman-teman, apakah sudah rileks? Kalau sudah rileks, kita akan melanjutkan kegiatan kita. Sudah, Kak. Sudah. Jadi, bimbingan kelompok tadi adalah untuk menyelesaikan atau membantu kita untuk berbicara lebih efektif dan lebih baik lagi. Karena kita akan melatih kita pada ini. Pada teman-teman, apakah sudah siap untuk melanjutkan kegiatan? Sudah, Kak. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pembahasan kita pada malam ini. Kita pembahasannya bebas saja. Di sini saya akan menyampaikan materinya, yaitu adalah topik pembahasan kita adalah Who am I, atau bisa dikenal juga dengan siapa saya. Pada teman-teman, apakah sudah ada yang tahu atau sedikit tahu mengenai Who am I atau siapa saya? Belum, Kak. Belum. Jadi kalian di sini belum tahu diri kalian sendiri ya? Belum, Kak. Belum. Ya, saya akan menjelaskannya. Saya akan menjelaskan apa itu WMI. Nah, diharapkan setelah mendengar penjelasan dari saya, kalian dengan sendirinya dapat mengenali diri kalian sendiri dan mengerti atau tahu siapa saya ini atau siapa saya. Pada teman-teman sekalian, dalam bimbingan kelompok kita pada malam ini tentang topik yang kita bahas tadi, yaitu topiknya WMI. Jadi setelah mendengar dari pembahasan tuntas tersebut dari topik tadi, apa yang dapat teman-teman simpulkan? Apa kesan dan pesan yang teman dapat pada malam ini? Apakah ada yang mau menyampaikan? Mungkin dari materi yang kakak sampaikan itu yang kami dapat simpulkan bahwa who am I atau siapakah saya itu bisa mengetahui siapa kita bukan hanya dari diri kita sendiri, tapi di dalam struktur di masyarakat, dalam keluarga maupun di lingkungan pekerjaan. Jadi kita bisa mengetahui siapa kita di sana.
Mungkin itu aja ya Kak. Ya, ada teman kita Aat, dia sudah dapat menyimpulkan. Tentunya Aat sudah tahu dan sudah mendapatkan kemajuan dalam diri Aat sendiri, sudah dapat lebih mengetahui tentang dirinya sendiri. Tentunya akan membuat pemikirannya menjadi lebih matang. Apa pesan dan kesan serta tanggapan teman-teman pada kegiatan kelompok kita pada malam ini, kegiatan kelompok yang sudah kita lakukan tadi? Ya Kak, Nah, silakan sampaikan kepada Nopro. kesannya ada sedikit asik dan memberi wawasan lebih luas lagi untuk memecahkan masalah dan agar tahu jati diri kita sendiri di masyarakat, bagaimana dan siapa kita. Baiklah, di sini sudah terlihat kemajuan kepada Nopro ya. Tunggu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah mau melakukan kegiatan bimbingan kelompok kita pada malam ini, meskipun terganggu karena cuaca hujan dan lampunya mati, hidup, mati lagi, hidup lagi. Nah, mungkin PLN-nya lagi liburan atau lagi gangguan dari pihak PLN. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini sebagai penutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa akan saya pimpin kembali. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya.